Rosi kembali menjumpai Sobat Media Komsos dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini kita sudah berada di dalam kloter keempat kegiatan Live in Ekonomi Kreatif Tahun Pastoral Pariwisata Holistik bersama OMK Keuskupan Ruteng. Dan bincang-bincang pastoral kita kali ini berlangsung di kota super premium Labuan Bajo, tepatnya di Seminari Santo Paulus II KPB di Ketentang, Labuan Bajo. Untuk membuka program bincang-bincang kita pada hari ini, kami persilakan sebuah nomor lagu dari Galdin, Paroki Sokrutung. Mari kita berikan aplaus untuk Galdin, OMK dari Paroki Sokrutung. Sobat Media Komsos, kita masih dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Dan Bincang Pastoral kita kali ini akan membahas tentang pastoral pariwisata dan bagaimana pariwisata menjadi peluang ekonomi kreatif bagi orang muda. Untuk itu, kali ini hadir bersama kita Romo Martin Chen, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng. Selamat berjumpa Romo Chen. Selamat sore Rosi dan OMK. Apa kabar Romo? Oh ya, semuanya. Hai Romo. Coba Romo hai balik dulu Romo. Hai. Lalu ada juga Pak Weritan. Beliau adalah Direktur Perumda Bidadari. Salam jumpa Pak Weri. Terima kasih Rosi.
Selamat sore Romo dan teman-teman OMK semuanya. Apa kabarnya nih Pak Wery? Baik. Puji Tuhan, baik. Sama seperti teman-teman di sini, baik dan bersemangat. Karena mereka baru saja menyelesaikan kegiatan tadi, ada kelas-kelas dan mereka belajar hari ini buat pupuk organik, lalu belajar buat ekoenzim, ada yang di kelas kuliner, ada juga yang belajar fotografi. Ya kira-kira seperti itu, ada banyak kelas ekonomi kreatif hari ini. Romo, saya mau langsung bertanya. Selama ini berdengung nyaring nih di Labuan Bajo ungkapan pariwisata super premium. Dan kini Keuskupan Ruteng gencar mewartakan pastoral pariwisata holistik. Seperti yang ada di poster di belakang ini. Dari kemarin teman-teman baca, pastoral pariwisata holistik. Ini maksudnya apa Romo? Oke Rosi, nah kita mulai dari super premium. Nah ketika dicanangkan oleh Presiden Jokowi pariwisata super premium di Labuan Bajo ini, yang dimaksudkan yang pertama, nah premium saja itu kan kita tahu pertama ya, prima. Ini super lagi, berarti ini tingkatannya luar biasa. Nah yang dimaksudkan supaya pertama, objek-objek wisata di Labuan Bajo ini harus super, harus hebat. Kita tidak hanya punya komodo di sini, kita punya Pulau Padar, kita punya berbagai macam pantai yang indah, Pink Beach, Pantai Bidadari, kita punya pulau-pulau yang indah, kita punya wisata bahari yang luar biasa, koral-koral laut yang luar biasa. Begitu juga di darat kita punya banyak sekali yang luar biasa, atraksi yang super premium. Tapi super premium ini juga dimaksudkan pelayanan pariwisata kita harus super premium. Sehingga betul yang kita nanti tawarkan kepada wisatawan itu betul produk-produk hebat dengan pelayanan hebat, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang bagus untuk masyarakat di sini pada khususnya dan Flores pada umumnya. Nah persis disinilah Keuskupan Ruteng melihat bahwa ada satu tekanan yang agak keliru di sana. Karena ketika orang bicara super premium ini tekanan kuatnya itu hanya pada aspek ekonomi. Ya. Bagaimana kesejahteraan ekonomi ini bisa meningkat. Padahal pariwisata itu sebetulnya bukan hanya menyangkut kesejahteraan jasmani ekonomi manusia. Tapi harus mengembangkan kesejahteraan manusia seutuhnya. Karena itulah Keuskupan lalu menggemahkan gagasan pariwisata holistik. Ya. Sebuah pariwisata yang utuh, menyeluruh, yang meliputi segala aspek, segala dimensi kehidupan manusia. Dan sungguh nanti tidak hanya menyangkut aspek jasmaninya, tapi juga rohaninya. Tidak hanya menyangkut aspek sosial ekonomi, tapi juga sosial budaya, sosial ekologi, dan juga nanti sosio spiritualnya ya. Jadi itu kurang lebih maksudnya Rosi pariwisata holistik ini. Jadi pariwisata holistik itu utuh dan menyeluruh nih Romo. Jadi tidak hanya fokus di satu bagian saja tetapi utuh dan menyeluruh tadi. Nah Romo, kita bicara tentang pastoral pariwisata holistik. Kenapa gereja sibuk dengan pariwisata? Bukankah itu urusan pemerintah ya Romo, di dunia bisnis? Lebih baik gereja ya urus yang rohani-rohani saja, Romo, doa dan lain sebagainya. Jadi kenapa gereja mengurus pariwisata? Benar Rosi, ada ketika kita mencanangkan pastoral pariwisata holistik cukup banyak juga yang bertanya, kenapa gereja mau repot urus pariwisata? Lebih baik gereja itu sibuk urus doa saja. Ya. Sibuk urus hal-hal rohani saja. Nah, di sini sebetulnya ada dua konsep yang keliru. Yang pertama tentang gereja itu sendiri. Gereja ini bukan hanya mengurus hal-hal rohani umat, tapi dia mengurus diri umat seutuhnya. Bukan hanya hal rohaninya, tapi juga perkembangan jasmaninya, kesejahteraan hidupnya. Itu juga yang menjadi concern, yang menjadi keterlibatan gereja. Kita ingat misalnya dalam Injil, Yesus tidak hanya mengajar para murid berdoa,
tapi juga ketika ada yang lapar, dia memberi mereka makan. Yesus juga mengajak para murid untuk pergi memancing ikan. Hasil pancingan ikan itulah yang nanti dibuat untuk membayar pajak dan juga untuk mencukupi kesejahteraan hidup para rasul. Jadi gereja itu pada dasarnya sebuah persekutuan umat Allah yang betul ingin menghantar seluruh anggotanya supaya dia mencapai kesejahteraan hidup yang utuh, yang menyeluruh segala dimensinya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang konsep pariwisata itu sendiri, tentu seperti tadi yang kita katakan, pariwisata ini sebetulnya dalam arti tertentu tidak hanya mengurus hal-hal ekonomi, tapi kalau kita bilang holistik, dia sebetulnya juga hendaknya nanti mengantar kita menemukan kebahagiaan atau kesejahteraan, sukacita hidup yang lebih langgeng, yang bertahan lama, yang tidak duniawi belaka. Kita semua tahu pariwisata ini kan orang bertemu untuk mencari sukacita, kegembiraan, berjumpa dengan budaya, dengan alam. Tetapi di sana sebetulnya belum cukup. Nah, menurut gereja, pariwisata itu harus sampai pada pesiarahan atau perjalanan yang membuat orang berjumpa dengan apa yang memberikan dia kebahagiaan yang sejati. Dan kita yakin dalam perspektif iman, itulah perjumpaan dengan Allah. Karena itu Vatikan sendiri dalam sebuah dokumen dia melukiskan pariwisata itu indah sekali, Rosi. Dia mengatakan pariwisata pada dasarnya sebetulnya sebuah siara untuk mengendus jejak Allah dalam alam ciptaan, dalam kekayaan budaya, dalam perjumpaan sukacita antar manusia. Terima kasih. Wah, Romo, penjelasan yang bagus sekali. Jadi kira-kira mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang selama ini. Kenapa sih gereja mengurusi pariwisata? Nah, Romo, Tahun Pastoral Pariwisata Holistik mengusung moto 3B. Berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Mungkin bisa Romo jelaskan maksud dari moto 3B ini. Kita mulai dari berpartisipasi, Romo. Baik, Rosi. Jadi 3B ini sebetulnya mau menjabarkan apa yang kita sebut tadi konsep gagasan pariwisata holistik. Pertama, berpartisipasi. Kita tidak ingin pariwisata di Labuan Bajo Flores ini nanti hanya diurus oleh orang-orang dari luar, sementara masyarakat lokal itu hanya menjadi penonton. Bukan itu pariwisata yang kita inginkan. Apalagi kalau masyarakat lokal lalu pelan-pelan tersingkir. Dia menjadi penonton di daerahnya sendiri. Tidak. Kita ingin supaya pariwisata yang ada ini pertama harus mensejahterakan masyarakat lokal. Yang untung dan diuntungkan bukan hanya orang-orang atau pengusaha-pengusaha dari luar, konglomerat-konglomerat besar, tapi yang untung juga masyarakat setempat, juga pengusaha-pengusaha kecil setempat, juga pelaku-pelaku ekonomi UMKM setempat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berpartisipasi maksudnya kita tidak hanya sebagai penikmat keuntungan pariwisata, tetapi kita juga sekaligus menjadi pelaku. Atau saya kadang sebut menjadi desainer pariwisata. Ya. Jadi kita jangan biarkan orang lain yang atur ini pariwisata di Flores, Labuan Bajo seperti mereka mau. Tidak. Yang harus atur, yang harus arahkan pariwisata di sini adalah kita. Pemilik ya, tanah ini, pemilik budaya ini, pemilik tempat ini. Ya. Karena itu berbudaya berarti, berpartisipasi berarti bagaimana kita berupaya secara kreatif, inovatif mendesain pariwisata Labuan Bajo, Flores ini betul secara integral sesuai dengan cita rasa setempat. Dan sebetulnya keunggulan satu pariwisata di satu tempat justru di sana. Ketika dimensi lokalnya tampak, ketika keunikannya tampak. Kenapa orang misalnya mau datang ke Bali? Bali itu dari segi
keindahan alam tidak terlalu hebat juga. Tapi orang datang ke Bali karena di sana ada yang unik, ada yang khas yang orang Eropa atau orang Australia tidak temukan di tempat. Oke, jadi kenapa itu terjadi? Karena orang Bali mampu mendesain pariwisata di Bali itu seperti cita rasa mereka. Nah, kita juga pingin itu yang terjadi di tempat kita. Jadi kira-kira itu maksud dari berpartisipasi ya Romo. Kita lanjut ke yang kedua, moto yang kedua itu berbudaya. Artinya apa nih Romo? Bukankah dalam pariwisata budayanya harus global nih? Karena kita bertemu dengan wisatawan dari tempat lain ataupun dari mancanegara. Oke, benar. Memang pariwisata itu harus inklusif. Karena di sana terjadi perjumpaan antar budaya. Ya. Tetapi sekaligus dalam perjumpaan antar budaya itu orang sebetulnya ingin menggali apa yang unik di sana. Apa yang khas di sana. Dan kita semua tahu budaya ini bukan hanya produk tari-tarian, bukan hanya produk musik, tidak. Tapi budaya sebetulnya gaya hidup, cara hidup. Keseluruhan hidup yang mengandung nilai-nilai, mengandung gagasan-gagasan. Itu budaya. Nah, karena itu kita ingin membangun pariwisata di daerah Labuan Bajo Flores ini betul sesuai dengan keunikan lokal. Dan kalau kita bicara di sini ya keunikan lokal yang memberi kekhasan pada budaya di sini adalah budaya Manggarai. Ya. Dan kalau kita bicara tentang budaya Manggarai yang memberikan kekhasan lokal di sini, kita juga harus bicara tentang spiritualitas lokal, yaitu kekatolikan yang juga sudah menjiwai pulau ini, ya wilayah ini bersatu padu dengan budaya Manggarai. Nah ini yang menjadi kekhasan kita. Nah kita ingin membangun pariwisata bertumpu di atas nilai-nilai budaya Manggarai dan di dalam nilai-nilai kekatolikan. Tentu kalau kita bicara di sini budaya Manggarai atau nilai-nilai kekatolikan bukan yang ekstrim, yang eksklusif, apalagi yang radikal, bukan. Kalau kita bicara Katolik itu kan berarti umum, merangkul. Ya. Jadi yang mau kita angkat justru di sana. Ya saya ambil contoh misalnya begini. Budaya orang Manggarai itu yang paling bagus itu kan hospitalitas, ya, tiba Mekah. Orang Manggarai itu kalau ada orang bertamu, siapa? Dia tidak tanya niamai ite apa label, tidak. Yang dia buat pertama dia langsung terima, mai. Dia langsung menerima dengan hangat. Nah, hospitalitas seperti inilah yang mau kita tunjukkan. Atau juga budaya Manggarai sangat kuat dengan naica anggituka caleleng, kebersamaan, persaudaraan. Nah ini juga kekuatan komunitas. Nah ini juga yang mau kita angkat, yang kiranya nanti memberi kekhasan ya di tengah arus yang kita semua tahu egoisme, individualisme zaman sekarang. Nah Romo, kita langsung ke moto ketiga, berpartisipasi sendiri, berpartisipasi maksudnya berkelanjutan sendiri ini maksudnya bagaimana Romo? Oke, nah ada satu hal juga yang penting yang sekarang semakin disadari dan juga di kalangan gereja Katolik, lebih-lebih oleh Paus Fransiskus dengan ensiklik Laudato Si, yaitu bahwa kita manusia ini hidup selalu dalam kesatuan dengan alam ciptaan. Bahkan kalau kita baca kitab Kejadian, yang diciptakan lebih dulu itu bukan manusia, tapi yang diciptakan lebih dulu adalah terang, langit, laut, darat, udara, baru tumbuh-tumbuhan, hewan, baru yang paling terakhir manusia. Tapi di sana sebetulnya mau ditunjukkan bahwa manusia ini baru menjadi makhluk hidup dalam habitat alam ciptaan ini. Baru dia menjadi makhluk hidup ketika dia terkait dengan tumbuhan, hewan, alam sekitar. Dan ini sekarang menjadi kesadaran global di mana-mana ya, bahwa hidup kita manusia ini hanya baru bertahan dan mencapai kebahagiaannya kalau juga harmoni dengan alam. Ketika manusia merusak alam, menghancurkan alam, di sana manusia merusak dirinya sendiri. Kita mungkin bisa alami sekarang misalnya dengan perubahan iklim ya. Sekarang ini bulan Juni di tempat kita ini masih hujan ini. Petani-petani bingung mau tanam. Tanam dengan musim begini ini tidak ada gunanya ya. Benih-benih yang kita tanamnya akan rusak semua, hancur, akan rugi semua. Jadi
kita lihat ini satu contoh perubahan iklim ini bagaimana dia mengubah manusia. Nah yang sama dalam pariwisata, kita semua tahu pariwisata kalau hanya mengejar keuntungan ekonomi, nah ini dia akan merusak alam dan akhirnya merusak manusia itu sendiri. Karena itu kita mendorong supaya pariwisata yang berkembang di daerah ini nanti sungguh-sungguh terkait erat dengan alam, kelestarian alam. Maka kita ingin misalnya hutan-hutan bakau yang juga menjadi bukan hanya menjadi tempat habitat dari ikan-ikan yang bertelur, tapi hutan bakau ini ternyata menjadi juga penyumbang paru-paru bumi ya untuk iklim. Nah, kita ingin hutan bakau yang ada di pantai-pantai kita ini tidak dirusakkan misalnya. Kita ingin supaya pantai-pantai yang ada di Labuan Bajo ini tidak dibangun oleh gedung-gedung sampai di pinggir laut. Bagus, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat beberapa waktu lalu itu menghukum hotel-hotel yang membangun itu melampaui garis sepadan pantai. Padahal ada aturan bahwa garis sepadan pantai itu 50 sampai 100 meter dari pasang naik itu tidak boleh dibangun. Itu dengan maksud supaya alamnya itu dijaga, tapi juga supaya pantai itu menjadi area yang terbuka untuk publik. Ya. Jadi jangan pantai ini dikuasai oleh hotel dan tamunya, lalu kita yang lain tidak bisa ke sana. Nah ini misalnya satu contoh bagaimana pembangunan yang tidak berkelanjutan itu merusak. Ya. Karena itu gereja mendorong supaya pembangunan itu harus betul berasaskan kelestarian dan perawatan lingkungan hidup. Iya benar sekali ya Romo, jangan sampai saat ini hanya kita yang menikmati keindahan alam, pariwisata yang luar biasa, nanti anak cucu beberapa tahun kemudian tidak bisa melihat apa yang kita lihat hari ini. Jadi kira-kira seperti itu. Nah selain bicara tentang pastoral pariwisata holistik, kita juga bicara tentang ekonomi kreatif. Dan pertanyaan selanjutnya saya ingin tanyakan kepada Pak Wery. Pak Wery ini bisa dikatakan contoh orang muda yang berhasil, yang inovatif dan juga kreatif. Setelah selesai tamat S2 di Australia, sempat bekerja di BOPLBF, kemudian sekarang menjadi Direktur Perumda Bidadari, memimpin investasi aset-aset ekonomi Manggarai Barat. Mungkin Pak Wery bisa sharingkan apa saja nih kiat agar sebagai orang muda tidak terjerumus dalam mental malas, santai dan hedonis tetapi tekun berjuang. Silakan Pak Wery. Oke, baik. Terima kasih. Izin Romo. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri. Banyak orang kira saya ini orang Korea. Jadi saat ini saya kasih tahu bahwa saya lahirnya di Ruteng. Nama saya ini dari bahasa Manggarai, Wery. Jadi kita bikin lebih keren, dia jadi Wery. Jadi sebenarnya saya agak sedikit kurang pas kalau disebut sebagai berhasil atau sukses, karena menurut saya kesuksesan itu proses. Jadi 1 ke 2 sukses, bisa saja 2 ke 3 gagal. Jadi dalam hari ini saya mungkin selain saya membagikan kiat-kiat, saya lebih kepingin membagi cerita suka duka saja. Suka duka, pengalaman bagaimana saya menjalani proses sampai dengan hari ini. Sebelumnya saya ini adalah pengusaha kopi, bukan pengusaha lah, memproduksi kopi Manggarai menjadi kopi kemasan. Itu berawal dari dulu 2010 kita hanya menjual kopi bubuk ini dengan menggunakan plastik biasa itu. Jadi plastik bening yang kita lem pakai lilin. Jadi kasih nyala lilin terus kita bakar ujungnya. Nah, itu kita jual. Kemudian dengan berjalannya waktu, konsumen bilang, kalau kita bawa oleh-oleh seperti ini ke Jakarta, orang ketawa kita. Nah, kamu harus bikin yang baik. Dan baik sudah, kita searching di internet dan lain-lain, kita bikin yang baik. Dan itu kita berinovatif terus, dan inovatif ini tidak juga harus selalu murni dari kita. Ada konsep namanya ATM, yaitu amati, tiru,
dan modifikasi. Nah, sekarang sudah ada Google, sudah ada macam-macam, kita bisa amati produk-produk apa saja yang kita mau buat, kita tiru tapi harus modifikasi. Jangan tiru 100% karena itu nanti ujung-ujungnya dampaknya pada hukum. Nah, menjalani proses itu terus sampai dengan 2018, jadi dari 2010 ke 2018 kita berhasil memperoleh Kadin Award. Jadi Kadin itu adalah Kamar Dagang Indonesia, dia memberikan penghargaan pada produk-produk lokal. Jadi waktu itu kita dapat sebagai produk lokal terinovatif. Karena kita dianggap membuat satu produk yang sebelumnya dipandang sebelah mata, menjadi satu produk yang menjadi oleh-oleh yang dicari oleh wisatawan. Jadi dulu orang wisatawan kalau ke sini itu pilihannya kain tenun. Kemudian karena kain tenun itu mahal, maka dia pilihannya jatuh ke kopi bubuk. Nah, berjalannya waktu lagi, media dari Kompas datang ke Labuan Bajo. Waktu itu saya diinterview, kenapa kamu bikin kopi? Jadi saya bilang kopi ini memang sudah dari turun-temurun. Kebetulan kakek saya dari tahun 40-an itu mereka di Ruteng sudah beli kopi di Mano. Jadi kalau mereka pergi beli, mereka naik kuda. Pulangnya kopinya yang naik kuda, mereka jalan. Begitu. Jadi sebegitu jauhnya sejarah mengenai kopi ini di Manggarai. Sehingga waktu itu saya dimuat juga di koran Kompas sebagai salah satu sosok yang menaikkan harkat kopi Manggarai. Nah, sejak itulah kopi Manggarai ini mulai naik reputasinya di baik nasional maupun internasional. Nah, di 2021, nah ini yang saya mau ceritakan kenapa tidak bisa dikatakan sukses atau berhasil. Apakah sudah berhasil? Tidak juga. Setelah itu banyak bermunculan kopi merek-merek baru. Wah, ini kita ulang lagi dari nol nih. Berarti enak dulu kan tidak ada kompetitor. Nah, berarti kita mulai lagi berjuang di hal yang baru. 2021 kita terpilih satu-satunya dari NTT, bahkan satu-satunya dari Indonesia Timur, untuk mewakili mengikuti pameran di London waktu itu. Ada International Coffee Festival di London. Wah, kita pikir ini sukses sudah nih. Begitu mau berangkat, COVID. Tidak jadi berangkat. Berarti, wah gagal lagi. 2020, waktu itu bulan April. Tidak jadi berangkat. Wah, gagal lagi ini. 2022 kita dipilih lagi. Ikut pameran di New Orleans, di Amerika. Kita pikir, ini COVID sudah mau meredah. Mendekati berangkat, gelombang apa namanya itu, delta atau apa itu, tidak jadi lagi, dan di New Orleans bisa terjadi blackout dan badai. Itu membuat kita tidak jadi lagi berangkat. Begitu. Jadi kesuksesan itu saya pikir kita proses, yang penting kita tetap konsisten di jalan yang kita sudah pilih, dan kita terus maju dan yakin dan punya passion tentang hal yang kita pilih itu. Itu saya kalau dari saya. Terima kasih. Wah, ternyata kisah luar biasa ya. Jadi tidak bisa langsung nih Pak Wery, semuanya butuh proses. Dari membuat kopi yang kemasannya pakai lilin tadi, kemudian menuju ke produk yang lebih baik dan juga dapat penghargaan. Pak Wery, Labuan Bajo Manggarai Barat ini menjadi pusat pariwisata super prioritas. Apa saja potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk meraih peluang pasar pariwisata, sehingga masyarakat setempat sungguh dapat mengecapi kue pariwisata ini? Ya, baik. Jadi menanggapi pertanyaan itu, saya ingat lagunya Kus Plus. Tongkat, batu, kayu jadi tanaman. Jadi di Indonesia ini subur, terutama Flores. Flores ini terkenal dengan tanaman yang organik. Jadi organik ini sebenarnya sebuah berkat, bahwa tanah kita ini memang sudah subur. Jadi bukan karena organik karena kita yang mau, tetapi karena memang kita tidak perlu pupuk lagi dari yang bahan kimia. Itu yang poin yang kita patut syukuri. Nah, kemudian kita ini kaya dengan hasil-hasil perkebunan dan seperti kopi, kemudian coklat, kemiri, kayu manis dan lain-lain. Di tempat-tempat lain
mereka memproduksi hasil itu, tetapi barangnya diambil dari tempat lain lagi. Nah, kalau begitu saja bisa sukses, apalagi kita yang tanamannya itu hanya ada di belakang rumah saja. Begitu. Saya pernah dengar cerita sebuah pabrik selai kacang di Belanda. Nah, di Belanda karena level tanahnya di bawah laut, maka tanah di sana itu tidak subur dan tidak bisa ditanami. Tapi pabrik selai kacang di sana itu sangat besar. Ternyata dia impor kacangnya dari tempat lain. Nah, kita mungkin di belakang rumah ini sudah banyak tanaman kacang. Tinggal kita searching saja bagaimana cara mengolahnya menjadi selai dan bagaimana mengemasnya dan membuat dengan kemasan lebih menarik. Jadi sesederhana itu saja dengan tanaman yang kita sudah punya dan pasarnya pun sudah ada di Labuan Bajo. Nah, itu saja sudah bisa menghasilkan sesuatu. Cuma memang tidak sesimpel apa yang saya gambarkan, semuanya butuh waktu. Dan saya yakin teman-teman di sini sekarang masih punya cukup panjang waktu untuk menuju ke situ. Kalau kita ini di sini mungkin sudah mendekati expired. Jadi kalau teman-teman di sini masih panjang. Gitu. Okay. Wah, jadi banyak sekali ya peluang-peluang lokal yang bisa dilihat. Nah, Pak Wery, di depan kita audiens kita ini orang-orang muda. Mungkin bisa Pak Wery sharing atau memberikan ide mengenai apa saja nih peluang-peluang ekonomi kreatif di Labuan Bajo Manggarai Barat yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang muda kita. Ya, baik. Jadi bicara ekonomi kreatif ini nanti teman-teman bisa googling di internet, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia ini, ada apa saja. Nah, nanti dari situ bisa dilihat, kira-kira saya ini cocok yang mana. Nah, disitulah kita nanti bisa mengikuti perkembangan bisnis di dunia itu. Sekarang sudah banyak sekali webinar-webinar atau seminar-seminar online yang gratis. Jadi kita dampak positif dari adanya COVID ini, semakin sering dibuat seminar-seminar online yang tidak berbayar. Yang banyak juga memprediksi kira-kira ke depan ini bisnis apa atau sektor apa yang akan booming. Jadi yang dulunya sektor ini akan booming, di masa COVID ini seakan-akan semuanya itu berbalik. Begitu. Nah, kalau kita punya kekuatan lokal, itulah satu-satunya yang kita punya yang tidak dipunyai oleh tempat lain, bahkan kabupaten provinsi lain. Nah, saya contoh yang baju yang saya pakai. Ini tulisannya Mbaru Dite. Nah, saya minta tolong MC baca yang belakangnya. Ini keraboy. Yang di bawah. Cama lewang gerpeang, cama poe gerone. Ya. Jadi yang paling tahu bahasa Manggarai itu ya kita orang Manggarai. Itu satu-satunya yang orang lain tidak punya. Biar di Amerika lagi, mau di Jepang, di Korea. Tidak ada yang tahu, hanya kita. Kita lihat kisah suksesnya kaos jogger di Bali. Dia bilang dia itu apa? Pabrik kata-kata. Kaos di semua tempat ada. Tapi kenapa orang pilih jogger? Karena bahasanya. Nah, sehingga ini salah satu contoh. Mereka dilatih oleh Kementerian Pariwisata kemarin. Ini baru jadi nih sablonnya. Mungkin agak belum kering juga ini. Jadi dikelompokkan 5 kelompok. Ada yang bagian sablon, ada yang bagian desain, dan ada yang bagian khusus kata-katanya. Nah, dan saya rasa kita paling tahu ini bahasa Manggarai. Sehingga kalau mau dibilang salah satu sektor ekonomi kreatif, coba mulai kumpul. Kalau istilahnya goet-goet Manggarai itu, coba ditulis dan dijadikan produk-produk, bisa kaos, bisa gantungan kunci, dan lain-lain. Tentunya tidak bisa juga kita sendiri. Pasti akan ada kolaborasi dengan teman-teman yang misalnya sudah punya peralatan dan sudah punya jaringan dan lain-lain. Itulah penting kita harus berkomunitas untuk memperluas jaringan dan menambah informasi. Sehingga kita yang tinggal yang di daerah yang agak jauh dari perkotaan tidak ketinggalan informasi. Itu kalau dari saya. Wah, terima kasih. Ini bisa jadi ide juga nih buat teman-teman yang mungkin sebenarnya sudah mau mulai untuk
usaha, membuka usaha bisa jadi inspirasi. Nah, kita kembali lagi ke Romo Ceni. Romo, apa saja program konkret dalam tahun pariwisata holistik? Nah, ada beberapa sebetulnya, ini menyambung juga tadi pertanyaan pada Pak Ferry, yang kita sebagai gereja bisa buat sebagai paroki, sebagai orang muda. Yang pertama itu adalah pariwisata rohani. Ini sebetulnya juga kekuatan kita, ya, branding kita, ya. Ini juga keunikan kita yang tidak bisa dibuat oleh yang lain. Pariwisata rohani itu kita bisa kembangkan di paroki kita. Nah, apa saja yang kita bisa buat pariwisata rohani? Kita mulai misalnya melihat mana situs-situs rohani yang kita bisa poles dan kembangkan menjadi magnet pariwisata. Bisa saja gereja kita mungkin. Kalau ada yang dari Rekas di sini, nah ini gereja Rekas itu satu gereja historis yang luar biasa. Begitu juga dengan Gua Marianya, dan punya sejarah yang hebat. Nah, tentu yang paling penting dalam pariwisata tidak hanya tempatnya atau situsnya, harus ada narasinya, harus ada kisahnya tentang itu. Nah, orang kalau datang ke situ dia mau tanya, ini tempat ini apanya yang menarik di sini? Dia butuh kisah, cerita. Apa yang khas di sini? Kenapa dia seperti ini? Nah, di situ kita lalu didorong supaya mengembangkan, menulis narasi tentang objek-objek wisata rohani kita. Nah, saya tidak salah hari ini kamu juga di sini dilatih, ya, ada kelompok narasi yang coba melatih membuat narasi, ya, cerita, kisah tentang hal-hal yang menarik yang ada di tempat kita. Nah, selain narasi, tentu juga penting dalam wisata rohani kita, situs dan punya narasi tadi harus ada programnya. Ya. Nah, kalau ada Gua Marianya, jangan hanya setelah dibangun dilepas. Harus ada program doa bersamanya, harus ada program siarahnya, ya. Harus ada program doa rosarionya dari KBG ke situ rutin. Nah, di situ kalau terintegrasi seperti ini, itu baru dia hidup, dia menarik. Jadi gua itu kalau tidak dikasih roh, tidak dikasih program, ya dia jadi mumi, dia jadi patung. Tapi dia baru menjadi menarik kalau dikasih program, kalau ada kegiatan di sana, kalau ada manusia yang berdoa di sana. Nah, di sini juga peluang besar untuk orang muda. Saya di beberapa tempat mendorong orang muda coba melihat peluang wisata rohani ini. Misalnya kalau di situ Gua Maria itu, terutama misalnya yang kita baru lewati bulan Mei ini, itu ramai dikunjungi oleh pengunjung dari mana-mana. Kenapa kamu orang muda misalnya pada saat itu tidak bisa menjajakan misalnya kuliner? Orang, apalagi kalau orang sudah dari tempat yang agak jauh sampai ke situ, dia kan haus, dia butuh minum. Kalau kamu tawarkan teh jahe di situ, wah. Atau kue dari bahan pangan lokal yang menarik, dari pisang yang mungkin kamu juga latih hari ini. Nah, itu lalu menjadi peluang ekonomi untuk kamu. Atau orang kalau ke tempat itu juga kan dia kadang mencari rosario juga. Atau dia butuh patung-patung, dia butuh souvenir-souvenir rohani. Kenapa orang muda tidak tawarkan itu? Nah, ini saya pikir potensi yang ada. Yang pertama, wisata rohani itu kekuatan kita. Yang kedua, potensi budaya. Ya. Jadi di paroki-paroki, di stasi-stasi itu banyak sekali artefak-artefak budaya, situs-situs budaya yang luar biasa. Ya. Entah baru gendang, entah compang, entah peninggalan-peninggalan bersejarah lainnya. Atau juga ada ritus-ritus adat, ya, yang hidup di situ, yang berkembang di situ. Ya. Atau juga kalau bukan ritus adat, atau ada juga mungkin kerajinan-kerajinan kultural yang khas. Kalau kita di wilayah Kempo misalnya banyak sekali kerajinan anyaman, ya. Ada anyaman topi rea, ada anyaman tikar. Nah, ini semua yang khas yang sebetulnya kita di paroki atau di stasi bisa kembangkan, yang dapat menjadi produk-produk wisata yang menarik bagi wisatawan. Lalu yang ketiga, selain kultural tentu
kita bisa juga mendorong pengembangan sosial ekonomi umat. Ya. Tadi Pak Beri sudah menceritakan, kita punya potensi ini banyak. Hanya potensi yang kita miliki ini baru dalam taraf barang mentah. Semua yang kita produksi ini mentah semua. Kopi mentah, ya. Cengkeh mentah. Nanti cengkeh ini dijadikan rokok itu di Pulau Jawa. Begitu juga kopi. Nah sekarang ini berapa, ya 10 tahun terakhir baru kita buat kemasan sehingga bisa kita produksikan. Tapi dulu dalam bentuk biji semua dikirim lagi ke Jawa, baru muncul dari Jawa dalam bentuk saset-saset. Nah kita keluarkan uang lagi beli itu, ya harganya sudah 10 kali lipat. Nah ini mungkin yang produk-produk ekonomi seperti ini kita coba lihat seperti Pak Beri bilang tadi, mana produk-produk perkebunan kita, mana produk-produk pertanian kita yang kita bisa modifikasi lebih lanjut dari sekedar barang mentah tapi diproduksi dengan lebih bagus. Nah, saya ambil contoh di Paroki Tentang. Di sana OMK-nya itu mereka urus 2 hal minimal. Yang pertama, mereka berusaha membuat kemasan gula merah dari masyarakat. Ya, dengan kemasan yang sangat menarik. Dan kemasan yang mereka buat nih sekarang ada juga di Bandara Udara Komodo atau di toko-toko souvenir. Ini OMK Tentang. Juga mereka coba buat kemasan yang menarik untuk tuak. Ya. Nah kita ini kan sering taruh tuak ini di botol aqua. Ya apa yang menarik untuk orang, apalagi kalau kelihatan kotor-kotor lagi. Ya. Nah OMK Tentang tuh coba buat kemasan yang menarik. Ya. Dengan botol yang menarik sehingga tuak itu lalu, ya orang lihat botolnya saja lidah orang sudah bergerak. Ya. Nah seperti itu sebetulnya yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa dorong di paroki. Jadi ada banyak berbagai aspek yang sebetulnya kita bisa buat. Yang penting itu tadi kita coba mulai ya dan bergerak dalam proses. Oke Romo, ide yang luar biasa. Saya yakin teman-teman juga banyak yang sudah tahu tentang gula merah OMK Tentang dan teman-teman pasti bisa nih menciptakan satu produk baru di OMK masing-masing. Ini jadi PR penting nih untuk kita semua. Nah Romo, salah satu program utama gereja yang dimulai tahun ini adalah Festival Golokoe. Bisa Romo jelaskan apa isi festival ini? Nah Festival Golokoe ini sebetulnya lahir dari keprihatinan gereja Bapak Uskup. Bagaimana supaya pariwisata ini betul bertumbuh berkembang seperti tadi ya, yang berpartisipasi, berbudaya dan berkelanjutan. Nah kita semua tahu di Labuan Bajo ini kita sudah punya segala hal, tapi yang masih kurang satu hal penting itu event ya, atau peristiwa atau festival atau karnaval atau sejenisnya yang memang khas, yang menarik. Dan di belahan bumi yang lain ini selalu ada ini. Jadi kita tidak cukup hanya jual alam ya, atau hanya jual makanan, tidak. Kita harus jual juga peristiwa. Dan dalam peristiwa itu orang lalu menemukan kita siapa. Dan peristiwa inilah yang mau kita kembangkan dalam Festival Golokoe. Nah, Festival Golokoe ini sebetulnya festival religi kultural yang kita mau coba kembangkan, di mana orang lalu bisa menemukan, oh ini yang menjadi kekhasan mereka di Flores di Labuan Bajo. Nah, apa saja isi dari festival ini? Yang pertama, festival religi ini nanti akan tampak dalam prosesi Bunda Maria ya. Kita punya tradisi di sini, tradisi prosesi bersiarah ya menuju Gua Maria, dan Gua Maria kita punya yang terkenal di Labuan Bajo ini Golokoe. Nah, tradisi prosesi ini yang nanti mau kita modifikasi supaya dia punya daya pengaruh dan daya tarik yang lebih hebat. Karena itu nanti prosesi ini kita akan buat secara besar-besaran ya, melibatkan segala pihak, bukan hanya umat Katolik, tapi juga kita libatkan umat beragama lain. Ya.
Karena nanti dalam prosesi itu Bunda Maria nanti akan dibawa dari satu stasi, satu tempat ke tempat yang lain, dan di masing-masing tempat itu dia dijemput dengan tarian-tarian khas. Ada nanti tarian korang kita Manggarai, ada nanti tarian jai dari Bejawa. Nah kita juga nanti undang teman-teman muslim untuk membawakan tarian pesisir misalnya. Nah selain itu prosesi Bunda Maria Assumpta nanti Goloko ini kita juga akan lakukan di laut. Ya. Jadi nanti Bunda Maria itu akan dibawa di sebuah kapal yang diiringi dengan motor ketinting sekitar 50 sampai 100 motor. Lalu dia mulai bergerak dari Dermaga Putih, dia lalu menuju Pulau Bajo, Pulau Monyet, terus sampai ke Laut Pede, lalu putar lagi. Untuk menunjukkan bahwa ya, Bunda Maria itu bersiarah di segala tempat di mana kita hidup dan bekerja. Bukan hanya di darat, juga di laut. Di sana dia juga hadir ya, sebagai Bunda penolong kita. Ya. Jadi itu misalnya yang kita buat dalam festival ini, Rosi. Nah, juga dalam festival ini nanti kita akan mau buat pentas seni selama seminggu. Jadi nanti ada pentas seni tari tradisional. Ada nanti tari kontemporer. Ada nanti hanya khusus malam pentas suara, seni suara. Ada nanti hanya pentas seni teater. Termasuk di sana juga kalau ada OMK yang punya bakat stand up komedi silahkan. Ya. Jadi macam-macam yang kita dorong, dan ini juga nanti kita undang semua kelompok atau komunitas, bukan hanya kelompok sanggar, tapi dari sekolah, dari paroki, kelompok OMK, juga dari misalnya remaja masjid, dari komunitas-komunitas agama yang lain kita undang untuk pentas. Dan itu nanti semua tempatnya di Waterfront City. Saya tidak tahu kamu sudah ke sana kah semuanya? Sudah, kalau belum ini harus ke sana, kalau tidak kasihan. Kalau belum ke Waterfront City nanti kasihan. Nah, selain pentas seni kita juga akan buat nanti selama seminggu nanti pameran dan kuliner. Ya. Jadi kita mencoba memamerkan kekayaan budaya religius yang ada di sini, juga dalam kebinekaannya. Kita juga akan memamerkan hasil karya gereja di sini, juga karya pembangunan pemerintah. Kita juga mau memamerkan produk-produk ekonomi kreatif masyarakat. Maka nanti UMKM nanti ditawarkan stand-stand di mana mereka bisa menawarkan produk-produk mereka. Nah, kebetulan Pak Wery ini yang nanti menjadi komandan untuk pameran maupun juga kuliner dalam pentas dalam Festival Goloko ini. Jadi intinya Rosi, Festival Goloko ini sebuah event yang betul dirancang berciri religius, kultural, ekologis yang mau melibatkan seluruh umat sehingga semua potensi-potensi yang khas, yang unik, tapi juga potensi ekonominya itu bisa bertumbuh berkembang. Dan di sana yang paling penting juga kita berharap melalui peristiwa festival ini kita di sini semakin menemukan identitas kita sebagai orang Flores, sebagai orang Manggarai, sebagai orang Labuan Bajo yang betul punya identitas budaya yang betul sangat inklusif, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang merangkul semua. Wah, ini menarik sekali. Jadi nanti di bulan Agustus, pertengahan Agustus ya Romo, akan ada Festival Golokoe. Teman-teman siap hadir tidak mengikuti festival itu? Wah, siap Romo, siap. Dan kita pastikan festival ini akan sukses karena ada banyak orang muda yang hadir, yang ikut terlibat juga. Nah, kita lanjut pertanyaan ke Pak Wery. Di sini Pak Wery ada banyak sekali teman-teman OMK yang berasal dari paroki-paroki yang letaknya lumayan jauh nih dari Labuan Bajo. Bagaimana mereka bisa ikut terlibat meraih peluang pariwisata super prioritas ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit yang disampaikan Romo tadi. Memang daya tarik kemasan itu paling penting. Contohnya dulu ketika kita bikin kopi dengan plastik itu, papa saya sempat bertanya, orang-orang bilang kita bikin kopi ini enak, tapi kenapa mereka tidak beli lagi? Nah, ternyata setelah kita rubah kemasan, baru kita tahu jawabannya. Oh, kalau mau kasih orang ini mereka malu. Nah, kemudian untuk acara Festival Golokoe ini
ini adalah ruang bagi teman-teman OMK, baik yang sudah menghasilkan produk ataupun yang belum menghasilkan produk, untuk ATM tadi itu. Amati, tiru, modifikasi. Jadi tidak usah pikir terlalu panjang. Datang saja lihat, oh ternyata di kota ini keripik pisang laku. Ya toh? Apakah kita harus membuat keripik pisang? Tidak juga. Ketemu dengan pemiliknya, Ibu biasa beli pisang di mana? Berapa satu sisir? Sekian. Di kampung saya lebih murah. Habis ini beli dari saya. Nah, itu sebagai pemicu awal muncul jiwa-jiwa wirausaha. Kita keliling lagi lihat kacang. Wih, di saya punya rumah ini kacang lempar-lempar saja di pojok-pojok rumah ini. Ibu beli di kacang di mana? Harganya sekian. Bagaimana? Campur atau stabil kualitasnya? Campur-campur. Nanti kalau ambil dari saya bikin stabil. Mungkin kacang yang isi 2 semua, tidak mau yang isi 3. Nah, ini bisa juga menjadi ruang. Sehingga menurut saya di acara Festival Golokoe ini, teman-teman OMK semua ini wajib untuk hadir. Inilah ruang bagaimana kita membuka peluang untuk diri sendiri. Jadi saya pernah dengar disampaikan oleh almarhum seorang pengusaha sukses, Bob Sadino. Dia bilang orang kita ini, kalau kita tanya, kamu udah berusaha belum? Udah punya usaha belum? Jawabnya gini, saya tidak ada modal, Pak. Oke, saya kasih kamu modal. Begitu sudah dikasih modal, dia bilang gini, saya mau kerja apa, Pak? Nah, jadi orang-orang kita ini lebih banyak meluangkan waktunya untuk mencari alasan untuk tidak kerja. Nah, mungkin effort itu kita lebih fokus untuk mencari alasan bagaimana kita harus kerja. Begitu. Jadi kalau dibilang tadi ruang-ruang yang diciptakan itu, harusnya kita harus mengalahkan dulu ego dari pribadi kita membuka ruang untuk kita sendiri dulu. Dan nanti otomatis kalau ada ilmu apa yang saya belum tahu itu mereka bilang, kalau kita sudah menimbulkan aura positif di diri kita, maka secara otomatis semesta ini yang positif-positif akan merapat ke kita. Dan saya pikir beberapa teman-teman yang sukses di Labuan Bajo ini yang dari UKM itu juga mengalami hal yang sama. Contoh, ada satu guru honorer di Kaper, dia memproduksi sari jahe, mungkin kenal, namanya mereknya Sari Toga. Dia mulai dari nol, segala macam, mulai dari bikin izin dan lain-lain. Sekarang dia sudah punya pelanggan yang berulang-ulang pesan dari Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Kemudian ada satu kelompok anak muda yang berusaha hidroponik. Mereka di daerah Wenahi. Mulai dari kecil, berkelompok, kemudian mereka dapat bantuan dari BI untuk membuat mereka lebih besar, dan mereka sekarang sudah melayani KFC untuk sayur seladanya. Jual juga ke Ayana. Saya bilang, bagaimana? Kami tidak sanggup, permintaan mereka terlalu banyak. Nah, ini namanya happy problem. Masalah yang menyenangkan. Jadi kita tidak sanggup karena permintaan terlalu banyak. Ya toh? Nah, jangan yang problem bilang gini, barang banyak tapi tidak ada yang order. Itu set problem. Gitu. Jadi dengan banyaknya saya bisa istilahnya harta karun ya, hasil-hasil di daerah ini, saya yakin pasar ini menunggu. Karena di beberapa kesempatan, beberapa forum juga sempat dipertanyakan, kenapa banyak industri ini beli bahan-bahan ini dari luar? Jawabannya adalah karena memang bahan-bahan yang di sini belum siap. Mungkin kualitasnya siap, tetapi mereka hotel ini meminta yang betul-betul sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bukan sesuai dengan keinginan penjualnya. Satu lagi, ada satu ibu di Kampung Air, ibu rumah tangga, dia punya 30 jenis produk camilan. Jadi kalau ibu-ibu saja yang masih harus urus keluarganya, urus anaknya bisa, apalagi kita nih yang baru harus hanya urus diri sendiri, mungkin harusnya bisa 60 produk. Gitu. Gitu. Ya, bukan ya memang benar-benar urus sendiri, karena kemarin pas perkenalan Pak Wery banyak sekali yang masih jomblo nih. Nah, jadi tidak perlu sakit kepala lagi pikir harus bagi waktu untuk pacar. Jadi bisa sambil nih
berusaha. Mungkin nanti karena sudah punya usaha sendiri itu yang datang pasti banyak. Mungkin saya tambah sedikit, nanti satu kali janjian lah. 8 sampai 15 Agustus kita pisah sama ya. Itu. Bisa sekalian janjian nih Pak Wery. Nah ini, ya tepuk tangan. Yang mau tepuk tangan jangan takut-takut. Ini saya mewakili teman-teman OMK yang hadir di sini. Mau tanya sama Pak Wery, apa yang Perumda Bidadari bisa bantu dan dukung OMK kita ini untuk bertarung dalam dunia pariwisata ini, Pak Wery? Oke, baik. Jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu. Karena banyak juga orang dari Jakarta juga tidak tahu Perumda ini. Mereka kira kita perusahaan perumahan. Jadi Perumda ini adalah badan usaha milik daerah. Jadi daerah Manggarai Barat mendirikan sebuah badan usaha yang fungsinya untuk berbisnis. Nah, kita nanti dipercaya untuk mengelola Puncak Waringin, Batu Cermin dengan pusat kuliner Kampung Ujung. Nah, dari sinilah kita menjadi tangan pemerintah untuk memastikan keberpihakan terhadap masyarakat kecil dan menengah. Jadi bagaimana nanti tempat itu dipastikan diisi dengan produk-produk kita. Tetapi otomatis produk-produk kita yang siap juga. Jangan yang plastik bakar pakai lilin tadi itu. Nah, itu juga biar kita pajang di situ diskon 50% bawaan gatuan juga, tidak ada yang beli. Begitu. Nah, kemudian ada pasar kedua, selagi menunggu seperti kita ketahui itu sedang menunggu proses birokrasinya. Nah, dalam waktu dekat kami akan buka toko sentra UMKM di bandara. Di bandara ini area yang paling strategis. Di mana-mana orang pasti selalu berebut untuk berdagang di bandara. Nah, ini ruang juga yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk menitipkan produknya yang langsung bisa berjualan. Dan sebuah kebanggaan bahwa, saya punya barang ini sudah jual di Bandara Komodo. Begitu bandara ini menjadi internasional, kita juga sudah ready. Jadi tugas kita sekarang jangan lama-lama lagi sebelum semakin banyak kompetitor yang akan membuat produk yang sama dengan teman-teman sekalian. Jadi ruang-ruang itu yang kita ciptakan. Sering juga acara VVIP dari pusat juga meminta kami untuk mengadakan basar UMKM, mengadakan pameran UMKM. Nah, kami tahu teman-teman pasti jauh. Tidak mungkin punya 20 bungkus produk ini saya harus ke Labuan. Sehingga kita juga buka opsi, kamu titip kami yang jualkan. Nanti kalau habis kami minta, kirim lagi ya. Nah, di tokonya Perumda Bidadari yang sekarang ini, ada titipan kopi dari Colol. Coba bayangkan, sebegitu jauhnya mereka dari sana sampai sini titip. Nah, apalagi yang dekat-dekat sih di sini. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi pemicu. Kalau orang luar saja bisa kirim kopi dengan ongkos kirim dari Colol ke sini masih bisa masuk harganya, apalagi kita yang hanya di sekitaran Kota Labuan Bajo dan Manggarai Barat sekitar. Itu kalau dari Perumda Bidadari. Wah, luar biasa nih. Tinggal teman-teman bagaimana menjemput peluang yang sudah ada. Peluangnya sudah ada, tinggal kita jemput itu dengan semangat yang tinggi. Nah, kita untuk diskusi sharing juga sudah selesai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tetapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mari sama-sama kita mendengarkan persembahan lagu dari Ira, OMK dari Paroki Wainakeng yang akan membawakan lagu Goodness of God. Kepada Ira, kami undang untuk tampil. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lay down, I surrender, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, I'm gonna sing the goodness of God. Thank you. Terima kasih Ira, luar biasa lagu Goodness of God. Dan tadi sebelumnya dibuka oleh Galdin yang membawakan lagu Dere Sunding. Dan kedua teman OMK kita ini diiringi oleh pemusik yaitu Ventus dari OMK Paroki Rekas dan juga ada Ervan dari Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Jadi banyak sekali nih orang-orang muda yang berbakat. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu saya berikan kesempatan pertama ini untuk dua orang penanya. Silakan angkat tangan. Lalu sebentar kalau saya pilih maju dan sebutkan nama serta asal paroki dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Yang belakang ujung dulu tuh. Silakan maju. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Masianus Nelemanet Freddy. Panggilan Freddy, saya dari Paroki Sorutung. Pertanyaan saya, Romo, ini kan berkaitan pariwisata holistik ya. Tadi Romo dan juga Pak Wery sudah menjelaskan dan memaparkan berkaitan sisi negatifnya kehadiran pariwisata ini. Tapi pertanyaan saya ini agak melenceng daripada yang dibahas oleh Romo. Saya ke arah sisi negatifnya. Yang pertama, ucapan terima kasih juga kepada pemerintahan Jokowi. Pembangunan itu merata, bukan hanya berpusat ke Jawa saja, tetapi melihat juga ke pelosok-pelosok ke wilayah Indonesia ini. Dan juga Labuan Bajo menjadi prioritas utama dari kehadiran pariwisata itu. Tetapi di sini Romo ada tumpang tindinya. Tadi kan sudah menjelaskan berkaitan dengan usaha-usaha yang akan kita lakukan ketika pariwisata itu hadir. Yang pertama, otomatis kan ketika ada pariwisata, bukan hanya yang dilihatkan bukan hanya alamnya saja, tetapi harus ada akses masuk juga. Otomatis dibangun juga jalan. Saya ambil sampelnya saja Romo. Sekarang ini sedang dibangun jalur tol yang pertama di NTT ya, jalur tol Labuan Bajo Tanah Mori. Di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan ya, ada penindasan. Ada proses perampasan yang terjadi di situ, perampasan ruang-ruang hidup masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa berusaha sedangkan lahan-lahan yang mereka punya sudah dirampas dan diambil secara paksa oleh pemerintah tanpa diganti rugi. Itu yang terjadi. Pertanyaan saya Romo, bagaimana upaya dari gereja atau keuskupan Ruteng sendiri supaya hal ini tidak terjadi tumpang tindih, sehingga kehadiran pariwisata itu bukan menghadirkan sebuah kemiskinan baru di tengah masyarakat, tetapi menghadirkan sisi negatifnya itu taraf hidup masyarakat semakin meningkat dan juga budaya-budaya kita sendiri harus dipertahankan. Kira-kira upaya
Keuskupan Ruteng itu seperti apa, Romo? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih kepada Ferdi OMK dari Paroki Sokrutung. Baik, terima kasih Kak Rosi. Perkenalkan, nama saya Ririn, saya dari Paroki Santa Familia Wenakeng. Pertanyaan saya mungkin lebih tertuju ke Pak Wery. Jadi tadi saya sangat tertarik Pak dengan cara Bapak memandang arti kata sukses. Tadi Bapak mengatakan bahwa sukses itu tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari prosesnya. Kemudian tadi Bapak juga menjelaskan bagaimana Bapak melewati semua suka duka yang Bapak lalui dalam menjalankan usaha Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa konsisten itu sangat penting. Menurut saya dalam yang saya tangkap, kata konsisten itu sangat tidak lari jauh dari kata pantang menyerah. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan sikap konsisten yang Bapak punya pada saat Bapak menjalankan usaha yang Bapak jalankan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Ririn untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung, oke, tambah satu lagi. Ya, yang wajah merah. Tadi lebih cepat angkat tangannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu, saya dari Paroki Santa Familia Wenakeng dari Lembor. Pertanyaan ini ditujukan kepada Romo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Romo yang sudah menjelaskan arti tahun pastoral pariwisata holistik ini sehingga saya dan juga teman-teman yang lain mendapatkan informasi tentang hal ini. Tadi kalau tidak salah Romo sempat menjelaskan atau menyebut kalimat dengan pariwisata bisa mensejahterakan masyarakat lokal. Tetapi kita lihat fakta atau keadaan atau kondisi yang ada bahwa tidak ada kalimat atau tidak ada keadaan yang mensejahterakan masyarakat lokal dari pariwisata tersebut. Kita ambil contoh saja, banyak masyarakat asing yang menikmati atau merasakan bagaimana keindahan pariwisata yang ada di sini. Tetapi kita masyarakat lokal hanya melihat dan menonton saja. Itu mungkin pengaruh. Yang pertama mungkin budget atau harga yang ditetapkan di Labuan Bajo ini meningkat. Misalnya saya ambil contoh Pulau Padar. Kita ketahui bahwa budget atau harga masuk Pulau Padar itu sangat tinggi. Dan hanya beberapa masyarakat lokal saja yang bisa menikmati bagaimana keindahan dari Pulau Padar tersebut. Tetapi warga asing, hampir semua warga asing sudah masuk dan sudah menikmati bagaimana keindahan pariwisata lokal tersebut. Bagaimana keadaan ini bisa dikatakan mensejahterakan masyarakat lokal. Sebagai pertanyaannya, kira-kira bagaimana pandangan dari gereja menyangkut hal ini? Apakah perlu ada perbedaan budget atau harga bagi masyarakat lokal dan juga warga asing? Mungkin ini sebagai masukan kepada Bapak Wery dan juga Romo dan semuanya. Kalau bisa budget atau harga masuk ke tempat pariwisata itu untuk masyarakat lokal dan warga asingnya itu mari kita lihat atau diberi perbedaan agar kita semua bisa menikmati keindahan pariwisata yang ada di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab dari Romo Chan. Ada 2 pertanyaan ditujukan kepada Romo. Memang Pak Wery bagus kalau besok ini kita bisa antar mereka ke Pulau Padar. Oke, pertanyaan tadi memang intinya satu, bagaimana masyarakat setempat ini turut menikmati ini kue pariwisata, atau juga bagaimana masyarakat lokal tidak dikorbankan ya, oleh pengembangan pariwisata. Nah, yang pertama menurut saya kita harus berjuang. Ya, itu yang pertama.
Nah kan pertanyaannya, kenapa mereka dari luar bisa, kita tidak bisa? Kenapa mau jual bakso saya harus datang dari Jawa? Kenapa kita tidak bisa? Kenapa begitu banyak warung Padang yang ada di tempat kita? Kenapa kita tidak bisa membuat warung-warung kuliner Manggarai yang enak? Nah, di sini sebetulnya kita ditantang. Nah, yang sama juga, kenapa kopi-kopi kita, cengkeh-cengkeh kita, itu semua dalam bentuk bahan mentah? Yang harganya sedikit, lalu orang lain yang nanti menerimanya, membelinya, mengolahnya, menjual lagi pada kita dengan 10 kali lipat lebih besar. Saya pikir kunci yang pertama kita harus berjuang. Ya. Tidak ada kata lain, berjuang. Nah, kita hidup dalam era sekarang di mana orang berkompetisi. Ya. Jadi kalau tidak berjuang, eme toko ke toko tela, ke eme lonto acu, ke kalau santai-santai ya tidak jalan. Nah, di sini saya melihat mungkin satu soal penting yang mesti kita atasi juga, ada budaya-budaya tertentu kita yang memang tidak sejalan dengan kemajuan. Kalau pesta terlalu banyak, kalau setiap pesta terlalu konsumtif, ya memang kita tidak bisa kaya memang. Semua orang kaya itu karena dia hemat. Dia mengeluarkan apa yang perlu. Kita ini sudah lengge tapi buang-buang makanan. Dan pesta non-stop bisa. Nah, saya pikir ini beberapa hal yang memang harus kita benahi ke dalam. Ya. Jadi menurut saya sebelum kita menuntut keluar, kita mulai dari diri. Kita harus yakin kita bisa. Ya. Tadi misalnya 2 teman yang menyanyi nih, ini suaranya indah sekali nih, luar biasa. Ini potensi besar. Nanti kamu 2 waktu pentas seni di waktu festival Golokoe nanti muncul datang. Karena kita ini tawarkan ke paroki-paroki supaya utus OMK nanti yang mau bawa pentas seni, pentas tari, orang muda yang mau pajangkan dia punya hasil pertanian organik atau juga ekonomi kreatif, silakan. Bahkan kamu nanti ini diberi prioritas. Ya. Jadi ini misalnya peluang. Jadi saya pikir yang pertama memang perlu ada pembaruan mental. Ya. Kemajuan itu terjadi ketika kita mulai berubah. Dan atau dalam bahasa Pak Wiri tadi mulai berproses. Ya. Lalu yang kedua memang benar pariwisata ini tentu tidak hanya bawa yang indah-indah saja. Ya. Tapi juga ada ekses-ekses negatif yang tentu harus kita waspadai. Ada ekses kerusakan lingkungan hidup. Ya. Ada ekses ketidakadilan. Ya. Ada ekses gaya hidup yang berbeda, ya. Nah, ini beberapa ekses negatif yang harus kita waspadai, dan karena itu juga kita dalam tahun pariwisata holistik ini juga sangat giat itu mendorong katekese, ya. Mendorong yang namanya penguatan pendalaman iman, ya, bagi umat supaya betul umat kita ini tidak terpengaruh oleh hal negatif dari pariwisata, tetapi sebaliknya dapat memanfaatkan yang positif dari pariwisata. Nah, terkait kasus khusus Golomori, nah mungkin begini, kita mungkin bagus mempertimbangkan segala aspek. Ya. Itu wilayah selatan, ya, kalau tidak bangun ini jalan, lagi 100 tahun, jadi dia tidak akan maju. Maka ini jalan ini dengan program KEK, kawasan ekonomi khusus Golomori, ini peluang besar. Tidak muncul lagi setelah Jokowi ini. Jadi ini peluang besar bagi kita untuk mendorong peningkatan ekonomi di wilayah selatan. Karena kalau sudah jalan ini kita semua tahu, ya, kenapa kita semua di kampung tuntut jalan dari pemerintah? Karena persis itu. Jalan ini bukan hanya supaya kita nanti bisa pergi lejong, tetapi karena jalan itu berarti nanti dia mendongkrak seluruh kehidupan ekonomi. Kita punya hasil, kita bisa bawa dengan gampang, kita bisa jual dengan gampang.
ya komunikasi kita dengan tempat lain, ya kemudian transportasi barang juga dengan mudah, harga tidak terlalu mahal lagi di sana karena gampang. Jadi banyak dampak positifnya. Kalau ini jalan tidak ada, itu daerah di sana tidak akan pernah maju. Nah tentu yang mesti kita sekarang lihat, nah bagaimana pembangunan jalan ini nanti tentu itu tadi seperti yang Nana tadi sampaikan, ya tidak nanti akan membuat warga-warga tertentu lalu kehilangan rumah atau kehilangan tempat atau lahan. Nah saya ini juga yang menjadi concern dari pemerintah setempat, ya. Nah mungkin hati-hati begini, saya misalnya ambil contoh begini, di mana itu, ada satu kampung, mana itu, atas stasi dari Sokrutung, di situ kan begini, sebelumnya dalam rancangan pemerintah jalan itu dibangun bukan lewat kampung, di luar kampung. Tapi warga kampung, mayoritas warga kampung itu yang menginginkan harus lewat kampung kami. Dan karena itu nanti lalu memang berdampak pada beberapa rumah. Tapi mereka siap menanggung itu, mayoritas. Nah ada segelintir yang lalu menjual keluar seolah-olah ini, ya, ini proyek pemerintah yang menghancurkan kampung dan seterusnya. Nah ini kan penipuan yang seperti ini. Ya ini yang tidak boleh kita. Ya. Kita harus objektif. Ya. Nah kita harus objektif dan harus jujur juga dalam perjuangan-perjuangan untuk membela kepentingan masyarakat. Jangan tipu tapu. Ya. Nah saya mengajak kita semua coba melihat hal itu. Jadi masalah yang objektif itu harus kita bela, tetapi jangan tipu atau jangan mendramatisir. Jadi seolah-olah itu menghancurkan kita. Nah kita di sini, kita di Manggarai ini banyak juga tidak berkembang karena persis itu, karena kita mulai selalu masalahnya, melihat hanya hal negatif atau mendramatisir masalah, lalu tidak buat apa-apa. Dan menutup semua peluang-peluang yang baik dari yang ada. Nah kalau kita mental seperti ini, kita akan tetap menjadi kuli, menjadi mending. Nah ini mental yang harus dirubah. Kita harus berubah untuk melihat peluang yang bagus, sedangkan yang buruk, yang negatif, yang konkret itu yang harus kita atasi. Ya, tapi jangan sampai ada hal-hal negatif seperti ini, lalu membuat kita melihat semuanya secara gelap, secara hitam. Nah ini mental yang jelek. Dan saya sendiri kalau secara pribadi sebagai orang Manggarai, saya merasa ini satu hal yang mesti kita perbaharui. Ya. Kita coba belajar terus-menerus mendorong, jangan mulai dari masalah, tapi mulai melihat peluang yang ada yang harus kita manfaatkan. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Romo Cem. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Pak Wery menjawab pertanyaan. Iya, baik, terima kasih. Jadi menjaga konsisten itu bagaimana kita bisa bertahan ya. Kita mulai dari 2010 sampai sekarang 2022, sudah hampir 12 tahun. Caranya mindset kita harus selalu positif. Jadi kalau saya mengibaratkan itu kita hidup seperti air mengalir di kali. Ketemu batu, kiri. Ketemu batu, kanan. Ketemu batu, kiri. Jangan begitu ketemu batu kita bilang, kenapa kau ada di sini batu? Saya tidak bisa lewat di sini. Akhirnya stop di situ jadi air pusaran. Akhirnya dia membawa kecelakaan celaka bagi orang-orang yang lewat di situ. Jadi hidup ini mengalir saja dan mindset kita itu dirubah menjadi positif. Itu yang satu-satunya cara yang bisa membuat kita hidup lebih bahagia, menerima kita ini sebagai istilahnya ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi kemudian yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Saya menanggapi sedikit yang baju merah tadi. Kesejahteraan masyarakat tidak berdampak. Nah, itu lagi saya mengomentari bahwa kita harus lihat dari sisi positifnya. Misalnya begini, kalau kita mau lihat di Labuan Bajo ini sudah hampir ada 200 pelaku UMKM yang produktif, yang menghasilkan dari masyarakat setempat.
Nah, kalau nanti bisa ada waktu jalan-jalan ke toko souvenir di Eksotik dengan toko souvenir di Kado Bajo di depan bandara. Begitu banyak produk UKM lokal yang sudah masuk di sana. Jadi kita harus kembali bertanya, saya ambil celahnya di mana ini? Jadi mindset itu yang kita gali terus, pusatkan energi kita seperti kata almarhum Bob Sadino tadi itu, pusatkan energi kita untuk mencari alasan mengapa kita harus jalan. Jangan mencari alasan mengapa kita berhenti di sini. Saya ambil contoh, tiket masuk ke Padar mahal. Secara negatif saya sepakat, kita tidak bisa masuk ke sana dan lain-lain sebagainya. Ada cara lain bisa masuk ke sana dengan gratis. Kalau tiket di Padar itu mahal, berarti apa? Berarti tempat ini sangat menarik. Saya pandai menulis, saya pandai menceritakan sesuatu. Sekarang secara online, kita bisa buka paket ke sana. Saya ikut pelatihan untuk pramu wisata, tour guide, travel agent, saya antar tamu ke sana. Hasil dari itu kita mendapatkan keuntungan secara material karena mereka membeli paket di kita. Keuntungan kedua, kita masuk di situ gratis karena dibayari oleh orang lain. Jadi ada masalah, selalu ada peluang. Dan menurut saya malah kita harus bersyukur. Contoh, masuk ke rumah saya gratis, tidak berbayar. Karena apa? Tidak menarik, tidak ada orang yang mau ke rumah saya. Begitu juga kalau kita berada di kabupaten-kabupaten lain yang mungkin tidak semaju Labuan Bajo pariwisatanya, ruang gerak kita akan sangat terbatas. Karena tempat-tempatnya mungkin tidak semenarik apa yang di Labuan Bajo. Jadi kita selalu ambil sisi positif, selalu cari ruang, dan yang seperti air mengalir tadi itu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Wery. Selanjutnya kembali kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revi. Saya dari Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Saya memiliki 2 pertanyaan yang masing-masing tertuju untuk Romo dan untuk Pak Wery. Baik, dalam pariwisata di Labuan Bajo ini, realitanya pada saat ini banyak kita jumpai para pelaku pelayan pariwisata yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Maksud saya adalah pelaku pariwisata yang bukan berasal dari suku Manggarai, khususnya Manggarai Barat. Dan pertanyaan untuk Romo, bagaimana sikap gereja memandang realita ini? Dan untuk pertanyaan untuk Pak Wery, apakah ada tips yang bisa dibagikan kepada kami sebagai orang Manggarai, khususnya sebagai orang muda yang baru merintis untuk ikut ambil bagian sebagai pelaku pelayan pariwisata? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ya, pertanyaan selanjutnya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Yang di rumah juga, selamat malam. Yang di rumah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Julianus Kondamari, saya orang muda Katolik dari Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Sokorutung. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di tahun pastoral pariwisata holistik ini sudah dicanangkan moto 3B dan salah satunya tadi adalah berbudaya. Dan berbudaya ini erat kaitannya dengan cara hidup dari suatu masyarakat setempat dan cara hidup itu bisa berbudaya, berbahasa dalam konteks kita budaya Manggarai dan juga berbudaya sopan santun, misalnya memanggil iyo dan ite, dan juga berbudaya sopan santun dalam hal berpakaian. Dan dalam konteks ini, Manggarai Barat sudah ditetapkan menjadi daerah kota super premium. Itu artinya banyak orang-orang dari luar yang akan berkunjung ke sini dengan aneka budayanya mereka masing-masing. Dan itu artinya bukan tidak mungkin budaya kita juga akan semakin luntur. Pertanyaan saya untuk Romo, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga budaya kita di tengah banyaknya budaya yang masuk karena Labuan Bajo sudah menjadi kota premium, super premium. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang di rumah.
Tadi dia menyapa yang ada di rumah yang sedang menonton program kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Yanti dari Paroki Rekas. Di Paroki kami Romo ada kantin OMK. Kami sudah disediakan tempat di situ. Yang saya ingin tanyakan pertanyaan ini saya akan berikan kepada Pak Weri karena menyangkut wirausaha untuk anak-anak teman-teman kami di sana. Di sana kami Pak kegiatannya itu cuma hari Minggu, padahal kantinnya cukup lumayan besar, 4x4. Untuk produksi makanan pun susah karena teman-teman dari OMK sendiri banyak halangan, jauh tempat tinggalnya, belum lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga kantin kami itu hanya buka pada hari Minggu saja. Padahal sebenarnya peluangnya di sana besar karena kami juga di sana punya gereja tua yang menjadi tempat pariwisata holistik nanti. Menurut Bapak gimana untuk membangkitkan semangat teman-teman yang ada di sana yang berhalangan dengan waktu, berhalangan dengan kesibukannya mereka dan juga mindset mereka, mungkin mereka pikir kakak kami tidak bisa buat apa-apa karena hari Minggu ini waktunya singkat. Apa yang harus kami jual, apa yang harus kami buat untuk menghasilkan uang untuk kas OMK kita sendiri. Mereka sangat sangat pesimis sekali dengan kantin kami yang di sana. Kebetulan saya, walaupun saya di Paroki Rekas, tapi saya berada di stasi yang jauh dari pusat paroki. Jadi sulit saya mendampingi mereka, walaupun saya banyak ide tapi sulit mendampingi mereka karena saya juga bekerja di Lembor. Teman-teman di sana kurang mampu untuk memproduksi makanan ataupun hal-hal lainnya untuk bisa dijual. Sehingga kalau kami di sana, Bapak, paling yang dijual adalah kue-kue seribuan dan segala macam. Padahal banyak sebenarnya yang bisa dijual. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa kasih saran untuk teman-teman OMK Paroki Rekas supaya lebih banyak memproduksi bahan pangan ataupun benda-benda menarik supaya bisa dijual ke masyarakat ataupun umat paroki. Karena kami punya tempat itu terpencil juga, salah satunya tempat terpencil di dalam lingkungan gereja itu hanya beberapa saja yang tinggal. Sulit sekali umat untuk belanja di OMK di kantin kami kalau setiap hari tidak ada yang jaga, terus umat-umat juga setengah mati untuk belanja. Seperti itu, kecuali di pinggir jalan enak, ada mobil singgah jadi bisa belanja. Sedangkan di situ umat-umatnya itu agak jauh tinggal dari gereja. Sedangkan kami ingin bergerak di dunia usaha untuk mengembangkan dana ataupun uang kas kami itu susah sekali. Susah sekali. Seperti itu Bapak. Mungkin Bapak bisa kasih saran seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Jadi kita sudah punya 3 pertanyaan. Kita berikan kesempatan kepada Romo Chan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Beberapa pertanyaan terakhir juga ini memperlihatkan pada kita ini adanya semacam situasi kita masih cemas-cemas dengan pariwisata ya. Takut identitas kita luntur, takut peluang ekonomi kita dicaplok. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana kita bisa mengatasi. Tadi saya sudah beri satu jawaban. Yang pertama harus rubah mental. Lalu yang kedua mungkin saya mau tambah, tentu juga perlu kita bekerja dan bergerak bersama. Ya. Mulai yang sederhana kita tahu misalnya lidi itu dia baru berfungsi untuk menyapu kalau dia dalam kebersamaan. Ya. Kalau hanya satu lidi itu dia tidak bisa buat apa-apa untuk menyapu. Tapi ketika dia dikumpulkan menjadi satu rangkai, di situ dia menjadi sapu. Nah, saya pikir kiat yang kedua itu penting sekali gerak bersama. Ketika kita bekerja bersama, saling membantu, mendukung bersama, seperti yang sekarang kita buat dalam pertemuan OMK, sharing pengalaman bersama, sharing keberhasilan bersama. Ya. Orang bilang lesson learning,
kita belajar dari pengalaman baik yang lain, di sana kita akan bertumbuh, berkembang. Dan tentu juga berkaitan dengan identitas kultural ini penting juga, selain belajar mencintai budaya, juga kita harus mendorong ini supaya ada event-event kultural. Ya. Kita misalnya di Keuskupan sudah mendorong sudah sejak 6 tahun supaya setiap minggu ketiga itu ada misa inkulturasi misalnya. Ya. Bagaimana kita didorong untuk misa dalam bahasa Manggarai. Bukan hanya bahasa Manggarai juga, tapi orang diajak untuk datang misa dengan pakai songke. Ya. Nah, ini satu contoh kecil ya yang kita bisa juga kembangkan. Nah, di pemerintahan juga sama sekarang. Mereka menetapkan ada satu hari di mana misalnya harus pakai pakaian adat Manggarai misalnya. Ya. Nah ini yang mungkin coba kita lihat peluang-peluang seperti ini yang perlu kita dorong. Lalu yang berikut tentu begini juga, setiap pemerintahan lokal dia punya kebijakan lokal yang memprioritaskan orang setempat. Sama juga macam Perumda mereka, Pak Beri. Tugas pertama untuk mereka dari Bupati itu men-backup UMKM lokal. Jadi mereka ini akan mendukung semua, yang pertama itu semua produk-produk yang datang dari sini, dari Manggarai Barat. Bukan yang datang dari Bali atau Jawa, tidak. Jadi misalnya keripik pisang yang kualitasnya sama, kemasannya sama, dari Manggarai Barat itu yang pertama yang mereka akan jual, bukan yang dari Timor atau dari Jawa atau dari Bali, tidak. Jadi sebetulnya pemerintah daerah itu dia sudah punya kebijakan yang mengutamakan masyarakat lokal. Begitu juga dengan semua pelatihan. Pelatihan-pelatihan UMKM yang dibuat di sini, itu ditawarkan pertama-tama untuk masyarakat lokal, bukan untuk orang dari kabupaten lain. Ya. Nah, pertanyaan penting memang bagi kita, sejauh mana kita memanfaatkan peluang yang ada. Ya. Jadi istilahnya begini, berpartisipasi tadi saya bilang, itu bukan berarti kita tuntut supaya kita menerima banyak, tidak. Bukan kita ini macam tunggu Sinterklas bagi-bagi hadiah. Bukan. Berpartisipasi itu berarti kita secara kreatif ya, terlibat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jadi bukan pasif. Kita hanya tuntut kami masyarakat lokal, kami harus masuk padar gratis, kami harus semua kami punya produk harus itu yang harus ditawarkan, ya tidak bisa. Kalau kau punya produk tidak bermutu ya gimana? Turis tidak akan beli. Pak Beri misalnya di Perumda dia boleh jual semua kita punya produk, tapi turis tidak akan beli kalau tidak ada mutunya. Ya. Yang sama juga kalau kita tuntut ini gratis masuk padar, ya di mana itu dia punya harganya? Yang harga itu kalau ada nilainya. Maka seperti Pak Beri bilang tadi, bukan kita bilang kita tuntut masuk gratis, tapi bagaimana yang sudah bernilai ini saya bisa manfaatkan dengan berbagai cara yang ada. Ya. Nah saya pikir mungkin ini yang bagus kita dorong ya, yang kita kembangkan, sehingga memang pariwisata yang kita harapkan tadi betul di sana kita menjadi pelaku-pelaku pariwisata, bukan menjadi penonton-penonton. Oke, terima kasih kepada Romo Chan. Ya, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Pak Weri untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik. Jadi senada dengan Romo tadi mengenai sapu lidi itu. Jadi saya pikir dalam hal ini kita langsung menindaklanjuti konkret. Kalau menurut saya bahwa teman-teman OMK ini segera membentuk komunitas. Atau minimal ada grup WA yang isinya ketua atau perwakilan dari komunitas yang selalu siap mencari informasi dan menerima informasi terbaru baik pelatihan, webinar atau lainnya yang berhubungan dengan jenis usaha, peluang dan lain-lainnya seperti contoh adik yang nyanyi tadi itu, ketika suara teman-teman itu tidak pernah sampai ke Labuan Bajo, maka tidak ada pernah tahu bahwa ada penyanyi-penyanyi hebat di daerah-daerah. Ya, betul. Nah, ini bisa juga menjadi alasan ya bagi buat kita.
saking saya ini tinggal di Labuan, coba kalau saya tinggal di Jakarta, pasti saya bisa jadi penyanyi yang hebat dan lain-lain. Ini tidak terjadi dengan pelatih menari Ayuni. Dia tinggal di Labuan Bajo, dia menjadi satu-satunya koreografer wanita yang terpilih ofisial dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa belajar dari dia. Dia tidak menjadikan alasan kenapa saya tinggal di Labuan Bajo. Ternyata dia terpilih. Nah, orderan menari untuk dia kita sudah tidak tahu lagi. 1 bulan berapa kali. Bayangkan kalau dia jago menari, tapi dia tinggalnya di tempat lain. Dia mau tampil di mana? Nah, sehingga itulah saya bilang mindset, kita bersyukur tinggal di Labuan Bajo karena rame. Sehingga apapun skill kita bisa melukis, laku. Kita bisa menyanyi, laku. Kita bisa bercerita saja, laku. Orang bilang gini, modal joak saja. Ya, tuh, kita joak-joak sedikit, wisatawan senang, jalan sudah. Begitu. Jadi mungkin saya pikir itu harus segera berkomunitas sehingga mendapatkan informasi yang terbaru dari setiap instansi atau terkait. Nah, kemudian menjawab pertanyaan tadi mengenai bagaimana caranya. Nah, usaha itu juga selalu orang bilang selalu itu 3L ya. 3L, lokasi, lokasi, lokasi. Jadi kalau keramaiannya di sini terus kita bukanya di sana, sebagus apapun produk yang kita jual, orang tidak akan bisa mengenal. Itu terjadi pada saat pameran UKM. Dulu waktu saya menjadi peserta, acaranya di sana, UKM-nya orang taruh di sini. Kita nganga di sini. Kita lihat orang, wih rame di sana, tidak ada satu yang datang belanja. Ketika saya menjadi yang mengatur acara di tengah, UKM-nya saya keliling semua di samping. Akibatnya apa? Mereka beli. Karena ada di dekat mereka. Karena kita tahu wisatawan itu mau dimanjakan. Mereka tuh datang ke sini libur, bukan kerja. Jadi kalau bisa orang bilang gini, ada makanan, hau kasih dia. Negatif, di satu sisi bisa kita pandang negatif, di satu sisi positifnya apa? Kita dapat keuntungan dari situ. Jadi mungkin masukan saya, coba dilihat, kalau memang usaha kantin ini memang banyak sekali soalnya, jauh, mereka sibuk hari Minggu sepertinya lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Mungkin kita sudah bisa beralih. Mungkin lebih baik begini, kita ini kan banyak hasil apa di sana? Kira-kira banyak hasil apa di sana yang hasil tanamannya kira-kira? Misalnya kemiri misalnya. Nah, kita bisa lebih baik kita produksi minyak saja. Jadi produksi minyak tidak tertentu waktunya, kapan saja ada kamu waktu bisa kita produksi, kita jual ke toko souvenir di Labuan Bajo. Dan itu mendapatkan penghasilan. Daripada kita paksakan ini kantin yang mana sulit sekali untuk menselaraskan waktu. Karena memang jenis kuliner ini kan ada 2. Ada food manufacturer, jadi makanan yang kita kemas secara kering, yang bisa kita kirim kemana-mana. Ada satu food service. Nah, kantin itu food service yang kita harus jual pada saat itu. Orang mau makan, kita harus masak sekarang. Kalau kita tidak masak sekarang, orang itu tidak bisa makan. Nah, itu juga menjadi kendala. Kenapa teman-teman yang bergerak di food service tidak bisa jual makanannya sampai di Jakarta, sampai di mana. Sedangkan teman-teman yang punya kemasan, dia bisa jual sampai di Jakarta dan lain-lain. Nah, apakah mereka menyerah? Tidak juga. Makanya kita lihat sekarang, banyak orang yang bikin makanan food service, dia bikin yang versi bekunya. Sehingga dia juga bisa kirim kemana-mana. Jadi itu, selalu melihat sesuatu itu dari sisi positifnya, dan bergabunglah di komunitas supaya membuka mindset dan ide-ide baru, apa yang orang di luar sana sudah lakukan. Kita tinggal tiru saja. Jadi saya pikir itu tips-tips dari saya, segeralah berkomunitas, membentuk sebuah WA group, yang siap menerima informasi terbaru dari semua pihak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan jawaban yang baru saja diberikan oleh Pak Wery tadi menutup sesi diskusi kita. Jadi bahwa teman-teman OMK yang masih punya banyak pertanyaan nanti bisa mungkin tanya setelah program ini.
Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kita mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Kita mulai dari Romo Chen. Di mana ada orang muda, di sana ada energi, di sana ada dinamika, di sana ada kehidupan. Nah, pariwisata super premium Labuan Bajo ini akan hidup ketika orang muda di sana berpartisipasi. Dan ketika orang muda berpartisipasi, maka pariwisata super premium ini akan sungguh dibangun dalam budaya lokal dan juga akan sungguh berkelanjutan. Profisiat orang muda Katolik. Terima kasih. Silakan Pak Wery. Oke, baik. Jadi closing statement saya begini. Karena saya menilai diri saya juga masih berproses, sehingga saya juga tidak bisa bikin closing statement. Jadi saya mengambil quotes dari seorang yang benar-benar sukses, yaitu Jack Ma. Jack Ma ini adalah Alibaba, pendiri perusahaan Alibaba. Jadi dia bilang begini, kalau kita umur 20 ke bawah, kita harus jadi murid yang baik. Umur 20 sampai 30, kita harus follow a good boss. Jadi kita harus ikut bos yang baik atau arahan dari orang-orang yang sudah kita anggap sukses, kita ikut arahannya. 30 sampai 40 kita bekerja sendiri. Mulai berwirausaha, mulai mencari ruang-ruang wirausaha berdasarkan nasihat yang kita dapat di 20-30 tadi itu. Nah, 40 sampai 50 kita fokus pada pekerjaan yang kita merasa diri kita paling jago di situ. Kalau menyanyi ya, menyanyi sudah. Jangan sudah jago menyanyi, dia pergi pusing lagi urus keripik pisang, nanti tidak fokus. Nah, 50 sampai 60 mulai mendidik generasi muda dan mulai mengkaryakan mereka di bidangnya yang mereka fokus di bidang itu. Nah, yang paling penting ini kalau sudah di atas 60, itu pensiun sudah. Jalan-jalan ke Padar sudah pasti itu. Jadi berapapun tiketnya saya bisa bayar karena sudah 60 ke atas gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wery. Ya, dengan mendengarkan closing statement tadi, maka berakhirlah bincang-bincang pastoral kita. Kali ini kita membicarakan tentang tahun pastoral pariwisata holistik dan bagaimana pariwisata menjadi peluang ekonomi kreatif bagi orang-orang muda. Terima kasih kepada Romo Chen dan juga Pak Wery. Semoga apa yang diperbincangkan, apa yang di-sharingkan pada hari ini berguna untuk kita semua. Saya undang teman OMK yang akan mengisi lagu penutup kita, dan dari tempat ini saya Rosi pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya. Jangan main lagu papo mo tage mere main lagu keles mo tage Bisa
Poko ciri nacamu mage मेरे माई lagu kele motage मेरे माई lagu papo motage nacamu mage bisa kita naik kewe bisa kita naik pokok ciri nacamu mage kita naik pokok ciri nacamu mangge. Terima kasih.